Perkenalkan, nama saya Franciscus Aldi Dharma. Saya berasal dari program studi pendidikan komputer. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merancang jaringan topologi yang di dalam kampus. Nah, misalnya di sini topologi jaringan dalam suatu kampus yaitu terdiri dari 4 lantai yang berbeda-beda IP address-nya. Nah, di mana setiap lantai terdapat satu switch, satu access point, dua laptop, serta 5 PC. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pertama, 3 router. Kita buat seperti segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian, switch untuk menghubungkan ke PC atau laptop atau access point. Kita susun seperti ini. Kemudian kita berikan PC 0. Nah, di setiap lantai terdapat 5 PC dan 2 laptop. Dan jangan lupa untuk akses poinnya. Nah, kita taruh di sini. Kemudian di setiap lantai kita susun seperti ini agar mudah untuk kita memberikan atau lebih rapi di susunannya. Jika sudah tersusun seperti ini, nah bisa kita lihat tinggal ke tahap penyambungan kabel antara semua yang ada di sini. Nah, kita sambungkan dulu router ke router, yaitu dengan menggunakan kabel serial DTE seperti ini. Nah, untuk slotnya itu kita menggunakan serial. Nah, seperti ini. Nah, jika masih merah seperti ini, caranya kita harus mengaktifkan serial atau slot untuk di masing-masing routernya. Misalnya seperti ini, kita ke menu config, serial, kita on kan. Nah, untuk kedua-duanya, serta router kedua sama, kita on kan juga agar bisa terhubung. Nah, sini sudah mulai berubah. Nah, maka dia akan berubah menjadi hijau atau terkoneksi. Nah, kemudian dari router ke switch kita menggunakan kabel strike. Seperti ini. Nah, jika masih merah, kita juga perlu mengaktifkan slot yang ada di router. Misalnya dia tadi kan menggunakan fast Ethernet. Nah, kita harus mengaktifkan di bagian fast Ethernet. Seperti ini. Nah, dia berubah. Kemudian dari switch ke access point juga menggunakan kabel strike. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu juga dengan switch ke PC.
Nah, jika seperti ini, itu tandanya slot yang ada di switch harus kita tambahkan agar dia bisa eh, terhubung ke PC. Karena harus menggunakan slot yang di fast Ethernet yang warna misalnya seperti yang warna oranye. Nah, caranya untuk menambahkannya seperti ini. Kita tinggal tekan ke switch, kemudian physical, kemudian kita off kan. Nah, dan ini kita pilih PT Switch NM1CFE seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik slot ini, kita geser ke tempat yang kosong pada switch. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk menghidupkan kembali switch tersebut. Kemudian tinggal tekan X. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita sambungkan seperti ini ya teman-teman, hingga tersambung semua menggunakan kabel strike. Nah, lakukan hal sama pada yang di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, jika semuanya sudah tersambung kabelnya antara router ke switch, switch ke PC, dan switch ke access point. Nah, sekarang cara selanjutnya kita menghubungkan akses point ke laptop, yaitu wireless atau tanpa menggunakan kabel. Nah, maka dari itu kita perlu memberikan akses SSID atau nama penamaan serta password agar nantinya laptop bisa tidak terhubung kemana-mana, agar dia bisa terhubung ke masing-masing akses poinnya. Cara untuk memberikan password yaitu kita klik, kemudian kita klik config, kemudian pilih interface di port 1. Nah, di SSID ini kita ganti nama, misalnya akses point tersebut di lantai 1. Nah, seperti ini. Kemudian di authentication kita pilih web. Nah, di sini kita bisa memberikan password pada access point tersebut. Misalnya saya menggunakan passwordnya seperti ini. Dia harus menggunakan angka ya teman-teman, dan berjumlah 10 karakter. Kemudian kita ekskan saja. Nah, pada laptop tersebut kita harus menggantikan uh, slot yang pas Ethernet. Caranya kita off, matikan dulu atau off kan dulu, kemudian kita set ke sini, kita ganti dengan the link case. Nah, kita hidupkan kembali. Kemudian untuk menghubungkan laptop ke access point, kita ke desktop, kita pilih PC wireless, kemudian kita pilih connect, kita refresh. Nah, dan kita pilih lantai 1 yang sudah kita berikan nama dan password. Kita klik, kemudian kita connect. Nah, di sini kita masukkan password yang telah kita berikan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita connect. Nah, di sini ada keterangan yaitu adapter is active. Tandanya dia sudah terkonek atau sudah aktif. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga ke laptop yang ada di laptop kedua yang ada di lantai 1. Kita lakukan seperti tadi juga teman. Oh maaf, ini tandanya belum kita ganti di fisikalnya ya teman-teman. Nah, seperti ini tadi. Kita matikan, terus kita ganti dengan link case. Nah, seperti ini kita hidupkan kembali. Kemudian kita pilih lagi di desktop, yaitu PC wireless. Nah, jika tidak di akses pointnya tidak diberi password, maka dia akan tersambung misalnya ke akses point yang di lantai
2 misalnya. Nah, seperti ini. Maka dari itu kita perlu memberikan nama dan password di access point di masing-masing lantai tersebut. Kita sambungkan, refresh, kita pilih lantai satu lagi, kemudian kita connect dan masukkan password. Kita connect. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan juga kita lakukan hal yang sama juga di access point di lantai 2. Misalnya saya lakukan sekali lagi, misalnya di config, di interface port 1, kemudian ini kita ganti nama lantai 2 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian di authentication kita pilih web dan kita beri password. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di laptop juga kita ganti di bagian fisikal. Kemudian kita matikan dan kita ganti dengan link sky, yaitu seperti ini teman-teman. Kita hidupkan lagi, kemudian kita pilih desktop dan PC wireless. Kita connect. Nah, kita pilih lantai 2. Nah, kita masukkan passwordnya lagi ya teman-teman yang telah diberikan atau yang telah kita atur tadi. Kita connect. Nah, seperti ini teman-teman. Dan lakukan hal yang sama juga di lantai 3, lantai 4. Jika sudah tersambung semua ya teman-teman dari access point ke laptop, sekarang kita tinggal memberikan IP address pada masing-masing lantai, tentunya dengan IP address yang berbeda ya teman-teman. Nah, sebelum kita memberikan IP address, lebih baik kita rapikan dulu ya teman-teman, misalnya seperti ini. Seperti itu. Kita tinggal pilih warna yang kita seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Agar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Nah, kita beri nama, misalnya sini lantai 1. Agar kita lebih mudah untuk nah, seperti itu teman-teman. Kemudian lantai 2. Lantai sini kita lantai 1, lantai 2. Nah, sini kita lantai 4. Kita langsung di sini lantai 3 ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita memberikan IP address, misalnya dari lantai 1. Di lantai 1 kita menggunakan IP address misalnya 192.168.1 misalnya titik 1.
Nah, kemudian kita isikan pada menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini static ya teman-teman. Nanti karena kalau DHCP dia tidak perlu mengisikan IP address. Misalnya 192.168.1.1. Kemudian kita isi di submesh, kemudian kita X. Nah, pada PC yang kedua dia cuma beda di ujung. Nah, pada itu masih titik 1. Nah, ini diurutkan ya teman-teman. Nah, ini di bagian terakhir ini kita isi 2 agar lebih mudah kita untuk mengingatnya. Nah, sini 3. Nah, seperti itu teman-teman. Dan lakukan sampai di bagian laptopnya juga ya teman-teman. Kemudian ke lantai 2. Nah, kita isi IP address-nya 92.168.2.1. Nah, seperti itu teman-teman. Dan diurutkan juga ya teman-teman dari 1 sampai 7 lah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di lantai 3 kita juga memberikan IP address. Nah, 192.168.3.1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setiap lantainya itu memiliki IP address yang berbeda. Nah, teman-teman. Nah, IP address ini kita isi ke setiap PC dan setiap laptop di masing-masing lantai agar bisa terhubung, agar bisa saling terhubung agar bisa mengirim pesan ya teman-teman. Sudah diberikan IP address di setiap lantai dengan IP address yang berbeda-beda. Tahap selanjutnya kita bisa mengecek kelajuan rata-rata di lantai tersebut, yaitu dengan cara misalnya kita mengecek di PC yang di lantai 1, kemudian kita pilih command prompt. Nah, caranya yaitu kita tinggal klik ping, terus kita masukkan IP address yang ingin kita cek kecepatannya. Misalnya sini saya mengecek 92.168.1.2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika seperti ini, nah tandanya dia sukses ya teman-teman, tanpa ada loss karena lossnya 0%. Kemudian minimumnya 0%, maksimumnya 16 meter per second, dan rata-ratanya 4 meter per second. Nah, seperti ini teman-teman. Tandanya sudah berhasil. Atau misalnya kita mengeping yang di lantai 2. Nah, seperti ini. Kita juga lakukan hal yang sama ya teman-teman. Maaf. Nah, di command prompt, kemudian kita klik ping seperti biasa ya teman-teman. Nah, 192.168.2.2.
Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa dia sudah sukses atau sudah bisa terhubung dengan lancar tanpa ada loss. Ya, teman-teman, berarti. Nah, kita juga bisa mengeping antar lantai ya teman-teman, misalnya seperti ini. Ping. Nah, kita mengeping yang ada di lantai 4. Oke, caranya seperti ini. Titik 4 titik 1. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian klik enter. Nah, jika seperti ini berarti dia sudah sukses dan sudah berhasil. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian tutorial yang dapat saya berikan. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman boleh menanyakan di kolom komentar. Saya pamit, sekian dan terima kasih.